Kasus pungutan liar, pungli, di layanan fast track atau jalur cepat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang melibatkan oknum pejabat imigrasi tidak saja mencoreng institusi, namun juga mencederai pariwisata Bali. Bahkan, kejadian tersebut dinilai sangat memalukan bagi Bali di mata dunia internasional. Terlebih kasus pungli ini terjadi di etalase pintu masuk wisatawan internasional. Untuk itu pelakunya harus dihukum berat. Hal itu diungkapkan pengamat hukum Universitas Warmadewa, Unwar, Dr. Iwayan Rideng, pada Selasa 21 November 2023. Dia mengatakan seharusnya imigrasi di Bandara Ngurah Rai menunjukkan performa yang baik dalam memberikan pelayanan yang nyaman kepada seluruh pengguna jasa Bandara Ngurah Rai. Apalagi, layanan fast track sejatinya difungsikan untuk memfasilitasi penumpang lansia, ibu hamil, anak-anak, pekerja migran, dan penumpang VIP maupun VVIP. Ketika pungli dilakukan di layanan fast track untuk kepentingan pribadi maupun kelompok oleh oknum pejabat imigrasi, hal tersebut tidak bisa dibenarkan oleh siapapun. Tentu kejadian yang terjadi di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali sangat memalukan. Karena bagaimanapun juga Bali sebagai daerah pariwisata, kemudian bandara sebagai estalase orang yang masuk dan keluar dari Bali itu sebenarnya menunjukkan performa yang betul-betul memberikan sebuah pelayanan yang nyaman. Namun demikian terjadinya sebuah pungli dalam kegiatan proses yang sebenarnya itu digunakan untuk memfasilitasi passenger dalam kerangka mendapatkan kenyamanan dan juga sebagai jalan tol yang sebenarnya indikator ditujukan kepada lansia, kemudian ibu hamil, anak-anak dan juga pekerja migran Indonesia yang membawa devisa bagi Bali namun disalahgunakan. Terlebih-lebih yang melakukan adalah suatu lembaga yang selama ini imigrasi itu sebagai lembaga yang memfilter terhadap datang dan perginya dari wisatawan. Nah, pungli ini tentu tidak boleh dibenarkan oleh siapapun karena merupakan pungutan liar yang jelas awalnya itu digratiskan bagi pelayanan publik, namun dipungut dengan maksud untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dan ini sangat respon dalam kerangka penegakan hukum. Oleh sebab itu saya dengar tentu sanksinya sebenarnya sanksi maksimal. Tidak hanya diberikan semacam sanksi yang sifatnya administrasi yang ringan. Karena apa? Karena ini akan menjadi presiden yang buruk bagi pengembangan pariwisata Bali. Karena terus terang saja, Bali sangat mengandalkan dan masyarakat makan dan minum itu dari sektor pariwisata. Apalagi sekarang setelah terjadinya COVID-19 memiliki makna yang sangat berharga berarti bagi Bali. Bisa dibayangkan, konon hampir dari data pariwisata Bali mengatakan 19.000 per hari kedatangan wisatawan asing. Nah, kalau nanti ada sebuah fasilitas yang diperuntukkan untuk gratis, kemudian dipungut, dan ini akan memberikan sebuah informasi yang melebar ke seantero jagat dunia. Nah, ini tentu akan menjadikan citra buruk pariwisata Bali dan nampaknya perlu ada sinergitas karena persoalan imigrasi kan persoalan pemerintah pusat. Dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM. Nah, kalau Bali tentu dalam konteks kewenangan tidak ada, tetapi sangat menimpa terhadap perkembangan pariwisata Bali. Oleh sebab itu saya pikir pertama ini harus tidak boleh terjadi lagi. Caranya apa? Penegakan sanksi yang benar-benar berat bagi si pelakunya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Inyoman Sugawakori mengakui bahwa sinyalemen tindakan pungli oleh oknum pejabat keimigrasian di Bandara Ngurah Rai sudah berkembang sejak lama. Sugawa menilai tindakan pungli yang dilakukan oknum pejabat imigrasi ini telah merugikan dan sangat mencoreng citra pariwisata Bali. Ia berharap instansi terkait segera berbenah. Bukan hanya pada saat terjadi operasi tangkap tangan, tetapi muncul sebagai sebuah tanggung jawab dari masing-masing petugas dan jajarannya. Petugas di lapangan juga harus memiliki komitmen untuk menjaga citra pariwisata Bali. Di samping juga aspek supervisi dan pengawasan terus ditingkatkan.
Ketut Winata melaporkan.